Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada video kali ini saya akan membahas materi bab 11, yaitu Create, View, and Edit Files. Materi yang akan dipelajari di sini ada stdin, stdout, stdr, pengenalan vim, edit file dengan vim, edit file dengan nano, perintah more and less, perintah head and tail. 1. stdin, stdout, stdr. Buat kalian yang nggak tahu apa itu stdin, stdout, dan stdr, di sini saya ada gambarannya. Jadi stdin adalah singkatan dari standard input. Jadi sesuatu yang kita input ataupun yang kita masukkan ke dalam Linux, seperti ls, cd, mv, cp, dan lain-lain. Selanjutnya stdout. Jadi stdout atau standard output merupakan hasil dari perintah stdin. Jadi misal kita stdin ls lalu terproses yang menghasilkan stdout atau hasil dari perintah ls. Selanjutnya ada stdr atau standard error. Jadi misal kita cd ke file sedangkan cd hanya bisa digunakan untuk direktori saja, maka hasil yang keluar akan stdr atau error. Di sini saya akan buka terminal lalu ls dan enter. Jadi ls di sini adalah stdin dan direktori yang ada di sini merupakan stdout. Lalu misalkan jika saya cd pada stxt lalu hasilnya seperti ini merupakan. Selanjutnya saya di sini akan memberitahu cara menyimpan outputnya ke dalam sebuah file. Saya akan mencoba menyimpan output ini dengan cara memberikan komen di sini ls lebih dari show.txt. Lalu ketika kita ls di sini sudah terdapat show.txt-nya. Kemudian kita bisa beri perintah cat show.txt. Cat di sini untuk melihat isi file dari show.txt dan di sini sudah bisa dilihat output yang tadi kita simpan. Kemudian saya akan menyimpan output kembali di file show.txt dengan perintah ketika di sini cat show, maka di sini outputnya akan tersimpan. Dan kenapa di sini hanya output baru yang tersimpan, sedangkan output yang lama malah menghilang? Untuk menyimpan dua output, kalian bisa menambah tanda lebih darinya menjadi 2. Jadi saya akan ulang kembali. Lalu di sini saya akan beri perintah ls dokumen slice lebih darinya 2 show.txt lalu enter. Dan ketika saya cat show di sini, kedua outputnya di sini ada. Output yang pertama ada di sini dan output yang kedua ada di sini. 2. Pengenalan Vim. Jadi Vim merupakan Vim software yang digunakan untuk mengedit atau memodifikasi file yang berbasis .txt. Di sini langsung saja kita ketikkan v, lalu klik yang tab bukan enter. Jadi dia akan memunculkan view, viewers, Vim tiny. Tapi di sini hanya terdapat v, tidak ada Vim. Karena dari defaultnya memang tidak ada. Jadi kita harus menginstalnya terlebih dahulu untuk mengedit file. Di sini saya akan masuk ke root terlebih dahulu. Lalu saya akan beri perintah apt minget install vim. Di sini bisa kita konfirmasi dengan yes. Ini kita diminta untuk memasukkan file. Kalian bisa klik kanan pada lambang yang ini, lalu masukkan filenya. Karena saya menginstalnya dengan Debian 12, maka di sini saya akan memakai Debian 12 juga. Lalu di sini kalian enter saja. Maka proses instalisasinya akan jalan kembali.
sini saya akan keluar terlebih dahulu, lalu V-tab kembali. Maka di sini akan muncul Vim yang akan digunakan untuk memodifikasi sebuah file. 3. Konfigurasi boot order. Jadi ketika tadi saya menginstal Vim lalu mematikan Linux dan mau membukanya lagi, itu nanti tampilannya akan seperti mau menginstal Debian dari awal, seperti ini. Jika seperti ini, kalian tidak usah khawatir, bukan berarti Debiannya hilang ataupun terhapus. Sini saya akan keluar kembali. Cara untuk mengatasinya, kalian hanya perlu masuk ke setting, lalu pilih yang sistem. Bisa dilihat di sini urutannya floppy, optical, dan hard disk. Jadi di sini saya akan mengganti posisi urutannya dengan klik yang hard disk, lalu pindahkan ke yang paling atas. Lalu yang optical diklik juga dan pindahkan ke urutan yang nomor 2. Lalu kita oke. Lalu di sini saya akan mencoba startnya kembali. Maka di sini Debiannya sudah bisa login seperti biasa. 4. Edit file dengan Vim. Di sini saya akan mencoba mengisi file .txt dengan Vim. Langsung saja di sini kita ls. Maka di sini terdapat file def.txt yang akan kita gunakan untuk mempraktekkan perintah Vim. Di sini kita coba lihat dulu isi dari def.txt-nya. Di sini isi dari file def-nya kosong ya. Kita buat def. Ini di dalam filenya terisi kata-kata dengan perintah vim def.txt. Yang artinya saya akan mengedit dengan software Vim. Lalu kita enter. Di sini kita masih belum bisa mengisi. Untuk itu kalian harus ketikkan tombol huruf I. Untuk masuk ke insert. Karena di sini kita telah masuk ke insert, saya akan isikan di sini Hi1, Hi2. Lalu, jika ini keluar dari sini, kalian bisa klik tombol Escape atau ESC untuk keluar dari insert. Lalu untuk nge-save ini, kalian bisa ketikkan *2 W key. Lalu enter. Dan saya di sini telah keluar dari Vim-nya. Sekarang kita lihat chat def.txt. Bisa dilihat di sini sudah ada Hi1, Hi dan Hi2. Jadi di sini file dev-nya sudah terisi ya. Dan untuk kalian yang sudah melakukan perubahan di file namun tidak mau nge-save hasilnya, kalian bisa menggunakan perintah ini. Kita masuk dulu ke Vim-nya. Lalu di sini saya akan tambahkan Hi. Lalu keluar dari insert dengan ESC dan kalian ketikkan *2 key tanda seru. Ini merupakan perintah untuk keluar. *2 key tanda seru. Lalu enter. Di sini kita sudah keluar dan ketika di tab, maka di sini Hi-nya tidak ada atau tidak ke save atau tersimpan. 5. Edit file dengan nano. Di sini saya akan ls terlebih dahulu. Dan untuk mengedit dengan nano, kita akan masukkan ke root terlebih dahulu. Di sini saya akan menggunakan file def.txt. Jadi saya akan mengetikkan perintah nano def.txt lalu enter. Jadi tampilannya akan seperti ini. Dan di sini saya akan isi dengan halo1, halo2, halo3. Lalu untuk save kita bisa ctrl-x.
yes, dan enter. Kemudian jika di sini saya cat dev.txt, maka file dev.txt-nya sudah terisi dengan hello 123. 6. Perintah more and less. Di sini saya akan masuk ke root terlebih dahulu, dan saya akan melihat isi dari cat /var/log/boot.log. Jika kita menggunakan cat, dia akan menampilkan keseluruhannya secara langsung. Ini adalah informasi booting saat kita masuk ke Debian. Kita bisa melihat bagian awalnya saja menggunakan perintah more. Dan dia akan menampilkan output yang paling atasnya saja. Dan untuk melihat output di bawahnya, kalian bisa menggunakan enter dan juga spasi. Perbedaannya, jika kalian klik enter, itu yang berganti hanya satu baris saja. Sedangkan jika kalian mengklik spasi, itu yang terganti akan satu halaman. Ini jika menggunakan more, kalian juga bisa menggunakan less. Di sini untuk keluar atau mencapai 100, kalian bisa klik yang key atau quit. Di sini saya akan masukkan perintahnya lagi. Di sini saya akan menggunakan perintah less. Lalu enter. Dan inilah tampilan dari perintah less. Kalian juga bisa menggunakan spasi dan enter. 7. Perintah head and tail. Apa itu head and tail? Head merupakan untuk melihat sisi awal dari output, dan tail digunakan untuk melihat sisi akhir dari output. Jadi, jika kita menggunakan cat, maka dia akan langsung menampilkan akhirannya seperti ini. Namun, jika kita menggunakan more, di sini dia akan menampilkan sisi awalnya saja. Maka kita akan mencoba menggunakan head and tail. Maka dia akan menampilkan sisi awalnya saja. Untuk melihat sisi awalnya saja, di sini kita ketikkan head var log boot.log. Enter. Di sini kita tidak bisa melihat kelanjutannya, dan jika menggunakan tail, dan jika kita menggunakan tile, maka dia akan menampilkan sisi akhirnya dari output. Kita juga bisa menentukan berapa baris output yang kita inginkan. Misal, saya ingin melihat 5 baris awal output. Kita bisa ketikkan perintah head min n 5. Jadi di sini dia hanya memberi 5 baris outputnya saja. Di sini kita hitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Saya akan coba lagi untuk melihat 8 baris output terakhir. Kalian bisa menggunakan perintah tile min add 8